Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani Anda hari-hari Anda di YouTube channel tercinta. Kita selalu upload 2 hari sekali. Upload ya 2 hari sekali. Dan juga upload juga di Spotify 2 hari sekali juga sama. Kita selalu sharing-sharing tentang coaching, motivasi, parenting, dan juga dunia pendidikan juga. Dan ada juga kita terkadang membahas gitu kan pertanyaan dari para viewers. Jadi kalau misalnya mau bertanya, silakan langsung dicek link deskripsi. Di situ semua sudah ada link yang disediakan untuk berkomunikasi dengan Beyond Education Podcast. Dan juga silakan share kepada teman-teman, keluarga terdekat atau kerabat terdekat, dan subscribe juga jangan lupa. Oke, baik ya. Sore hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Hari ini kita temanya parenting. Parenting. Dengan judul Anak itu mesin fotokopi terbaik orang tuanya. Nah, itu. Jadi maksudnya apa nih mesin fotokopi ini yang harus diservis atau bagaimana? Asal jangan yang rusak gitu ya. Jadi gini Gung, kenapa saya ingin mengangkat tema ini? Iya. Karena memang anak ya bisa dikatakan dia adalah representasi dari orang tuanya. Ya, betul. Kalau kita menyadari anak itu adalah representasi dari orang tuanya, maka para orang tua itu wajib hukumnya berhati-hati dalam berkata-kata. Iya. Bertindak juga ya, Pak? Berkata-kata. Ya, apalagi bertindak. Iya, berkata-kata aja kita harus berhati-hati gitu. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua, kalau melihat anak gitu ya, sesuai maunya kita, baru deh anak kita puja-puji. Iya, maksudnya kayak misalnya ranking 1. Iya, kita ini anak ayah nih, ya kan? Representasi ayah nih. Representasi ayah nih, masuk kerja keras ayah nih. Padahal ayah dulu mau nge-ranking. Oh benar, dulu ayahnya rankingnya jeblok gitu kan. Nah, tetapi kalau anak itu tidak sesuai maunya orang tuanya, anak langsung dicap yang aneh-aneh gitu kan. Wah, kamu dibikin malu keluarga lah, kamu nih kok nggak bisa menjadi representasi terbaik keluarga lah. Jadi bukan kata-kata yang membangkitkan semangat gitu kepada anak-anak kita. Akhirnya ya bagaimana anak-anak kita ini dapat bertumbuh gitu ya, menjadi anak-anak yang berkualitas gitu. Kalau cara kita dalam mendidik anak-anak kita ini itu sesuai moodnya kita gitu. Kalau anak kita ini sesuai maunya kita, baru deh kita memberikan yang terbaik. Selalu adanya kata-kata pujian gitu buat anak-anak kita. Tetapi kalau anak-anak kita ini tidak sesuai maunya kita, yang ada di mulut kita itu caci maki. Sulit gitu. Kalau kita ingin membuat hubungan kita dengan anak itu menjadi lebih erat gitu. Kalau cara-cara kita seperti itu, Bung. Betul. Padahal bagaimana kita bisa melahirkan anak-anak yang berkualitas kalau hubungan kita dengan anak saja itu renggang gitu. Kan hubungan menjadi renggang itu pasti ada penyebabnya. Nah, biasanya penyebabnya ya komunikasi kita yang kita nggak jaga gitu kepada anak. Makanya penting gitu, kalau kita sebagai orang tua itu selalu berhati-hati dalam berkata-kata. Kita pikirkan gitu apa yang kita ucapkan kepada anak. Apakah hal ini adalah hal yang bermanfaat atau tidak? Kalau tidak bermanfaat, mungkin karena nafsu marah kita saja ya kita coba tahan. Iya, dan biasanya sih orang tua kebanyakan yang memaksakan kan hendak, Pak. Benar. Maunya begini gitu. Iya. Anak harus ikut gitu. Benar. Gudeg banget itu sebagai anak. Ya, coba kita bayangkan perasaan anak yang seperti itu ya, mendapat perlakuan orang tua yang istilahnya kurang menyenangkan seperti itu. Kalau saya jadi anaknya saja, pasti saya akan mencari waktu kapan saya harus kabur dari rumah. Ya karena hidup itu kayak penuh tekanan gitu. Dan yang menekan kita itu orang tua kita sendiri. Parah ya. Benar. Kalau orang lain sih masih kita bisa berlindung. Masih kita bisa tahan gitu ya. Orang tua gimana? Iya. Kita masih bisa melawan kalau orang lain. Tapi kalau orang tua sendiri masa mau kita lawan? Nanti kita dicap lagi anak yang durhaka. Doain lagi kan jatuhnya. Doain lagi yang gak benar gitu kan.
Nah, padahal kadang anak sampai menjadi gak benar, itu hasil karya kita loh sebagai orang tua, yang kita tidak becus dalam mendidik anak-anak kita. Ya bagaimana anak-anak kita ini bisa menjadi representasi terbaik dari orang tuanya kalau orang tuanya itu tidak berusaha mengikhtiarkannya. Kan nggak mungkin gitu anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang sukses kalau orang tuanya itu tidak sukses dalam mendidik mereka. Nah makanya pentingnya gitu kita sebagai orang tua harus mau terus belajar menjadi orang tua. Iya, memperbaiki diri juga termasuk kita menyiapkan representasi yang baik untuk Benar. Ya. Karena orang tua itu ibarat kayak cermin gitu. Iya. Anak akan melihat nih perilaku orang tuanya bagaimana. Betul. Kalau orang tua cuman bisanya ngomong doang, Nah, bisa begitu kan? Sabar nah, apa lu? Orang tuanya marah-marah gitu. Gimana gitu? akhirnya kan sulit gitu. Iya. Bisa menunjukkan gitu perilaku terbaik kita. Iya. Nah, di sini antara ucapan kita dengan perilaku kita itu harus laras gitu. Jangan sampai bertolak belakang. Betul. Anak kita suruh rajin dalam belajar, anak kita suruh menjaga kebersihan, tetapi orang tuanya nggak suka belajar, Malas. orang tuanya jorok. Iya. Ya bagaimana? Anak tinggal bego-bego amat ya. Benar. Terus kita nasihati anak gitu. Nah, kamu jadi anak yang ini rajin belajar, jadi anak yang mencintai kebersihan. Ya anak bingung Pak. Ya kayak kita aja deh. Misalnya disuruh sama bos kita gitu, jaga kebersihan. Tapi bos kita ini jorok. Iya, itu paling pusing tuh. Pasti pas bos kita lewat di depan kita, udah jauh gitu ya, kalau deket nggak berani. Ya kita pasti akan maki-maki dia di belakangnya. Oh ini bos cuma ngomong doang nih, ngapain gue lakuin perintah lu? Ya begitu pun juga anak gitu, pada orang tuanya. Apalagi anak itu kan mesin fotokopi terbaik. Benar. Mau gak Benar. langsung di-scan sama dia kan? Iya. Anak akan melihat gitu, bagaimana cara orang tuanya itu memperlakukan diri mereka. Nah di sini kita jadi orang tua itu ya memang harus hati-hati. Kalau kita berkata-kata yang salah, yang kita tanpa sadari gitu, segera minta maaf kepada anak. Jangan sungkan. Jangan kesalahan kita udah bertumpuk-tumpuk, baru deh. Apalagi kalau anak kita udah kabur dari rumah, baru kita berusaha untuk berbaik ria gitu sama anak. Ya susah. Anak akan memendam rasa trauma gitu di dalam dirinya. Wah nanti orang tua gue berbuat lagi seperti ini gimana nih? Gue udah merasa jenuh gitu dapat perlakuan yang nggak semestinya dari orang tua saya. Iya. Nah, tapi kan biasanya orang tua kalau anak udah kabur dari rumah, ya, anak sudah melakukan hal-hal yang di luar akal sehat gitu, baru deh kita berbaik hati ria sama anak, kita minta maaf ya, itu nasi sudah jadi bubur gitu. Sulit ditambah capek. Biasa gue kayak sugar ayam. Iya, sulit gitu. Ya kita sedari awal harus sadar gitu. Daripada benang menjadi